penyembahan yang mengatakan lebih dalam ku menyembah akan menghantar kita di dalam doa kita untuk kita masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Segala
bersyukur kalau sampai hari ini di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia yang sedang tidak menentu, sedang tidak pasti, kita terus merasakan penyertaan, perlindungan Tuhan yang sejati dan yang sempurna itu. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan sudah izinkan untuk kita alami dalam kehidupan kita, untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, yang terus mendukung kehidupan kita, untuk pekerjaan, untuk pendidikan, untuk pelayanan, bahkan segala sesuatu yang sudah Tuhan beri dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari pula kita menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita, sebab sungguh hanya karena Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Mari naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari muliakan Tuhan, mari agungkan Tuhan, sebab hanya Dialah yang patut menerima segala hormat, pujian dan penyembahan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan akhirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman. Mari kita tetap menaikkan menurut pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kehilangan dan sukacita, biarlah tulang dan yang Kau renungkan bersorak-sorak.
kami menghadapinya bersama dengan Tuhan, dan satu keyakinan kami bahwa segala sesuatu akan berlalu dan pada akhirnya kami akan terus tetap memuji dan memuliakan Tuhan, melihat keagungan dan kebaikan Tuhan, kemuliaan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami juga memohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami, jikalau dalam perjalanan kehidupan kami ada begitu banyak hal yang kami lakukan yang tidak benar di hadapan-Mu. Kami akan memulaikan ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan menolong, memberkati kami Bapak, biarlah ibadah ini boleh jadi sesuai dengan surga kehendak-Mu. Kau hadir di sini, juga hadir di tempat atau di rumah dimanapun rekan-rekan membawa suara dan mendengarkan siaran ini, kiranya Tuhan juga terus memberkati dan menolong kehidupan mereka. Ini doa kami Bapa, mengampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bersama kasih setia Tuhan atas kehidupan kita, mari kita puji Tuhan. Mari katakan sebab Dia baik. Kasih setia Tuhan tinggal berdiri di rumah kita masing-masing. Kita nyanyikan pujian yang berikutnya, yang mengatakan tinggi nama-Mu dipuji. Terima
mendengar firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita, yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita, sehingga kita terus berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga sampai akhir hidup kita Tuhan mendapati kita tetap setia untuk mengikut Dia. Satu pujian penyembahan yang akan menghantar kita dalam doa dan juga pemberitaan firman Tuhan, mahkota kehidupan.
Selamat malam rekan-rekan muda GPS Korps Hutuart yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur malam ini meskipun saudara dan saya berjumpa melalui media streaming seperti ini. Saya yakin dan percaya bahwa saudara tidak pernah kehilangan sukacita itu. Sebab saya tahu bahwa saudara terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kita menikmati kekuatan di masa-masa yang sulit seperti ini. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama belajar kebenaran firman-Mu. Kami memohon biarlah Roh-Mu yang akan berkuasa atas kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar pagi ini akan memberikan kekuatan bagi kehidupan rohani kami dalam menjalani kehidupan yang sulit di masa-masa ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih terus ada di perayaan Minggu Paskah, di mana saudara dan saya merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, saya coba berpikir bahwa Paskah ini tidak seperti momen Natal, tidak seramai atau tidak seheboh Natal. Ada kue Natal, tapi jarang saya dengar ada kue Paskah. Meskipun kadang-kadang di Paskah kita makan roti dan juga telur, saudara-saudara. Ada baju Natal, tapi jarang ada baju Paskah. Ada dekorasi Natal di rumah-rumah, tapi kemungkinan besar saya tahu bahwa di rumah saudara-saudara tidak semua punya dekorasi Paskah. Nah, saudara-saudara, kenapa? Kalau saya pikir-pikir memang peristiwa kebangkitan orang mati merupakan hal yang tidak lazim di masyarakat. Dan itu sebabnya saudara-saudara, aneh kalau ada orang yang mati kemudian bangkit. Nah, Paskah sendiri berasal dari tradisi Yahudi, Pesah, yang artinya melewati. Di mana waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, ada tulah terakhir, tulah ke-10, di mana semua anak sulung, baik manusia maupun hewan itu mati. Tetapi bagi orang Israel sendiri, yang pintu rumahnya dilabur dengan darah domba, maka malaikat kematian melewati rumah itu dan tidak terjadi kematian di sana. Nah, saudara-saudara, dalam konsep Paskah yang penting untuk saudara dan saya tanamkan dalam pikiran, sebenarnya bukan hanya pada kebangkitan Yesus, tetapi kita harus mengerti konsep utuhnya, bahwa Yesus sudah melewati kematian, darahnya sudah dilaburkan bagi kita, dan kebangkitan Yesus adalah pertanda bahwa kematian tidak lagi berkuasa atas kita. Nah, saudara-saudara, sebelum saya lebih jauh berbicara, maka saya ingin mengajak kita semua untuk membuka bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14. Dalam khotbah ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk membuka Alkitab. Saya berharap saudara-saudara sudah menyiapkan Alkitab di rumah masing-masing. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jadi bila kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ide utama yang ingin saya diskusikan bagi kita dalam khotbah ini, bahwa kebangkitan Kristus itu harusnya juga mampu membangkitkan saudara dan saya sebagai orang-orang muda. Kebangkitan Kristus itu harusnya membuat kita sebagai orang muda juga bangkit. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya saudara dan saya itu bisa bangkit dalam kehidupan ini? Yang pertama, saudara-saudara, mari kita lihat pembacaan firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 3. Markus 16 ayat 3, demikian kata firman Tuhan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Hal yang pertama untuk saudara dan saya bisa bangkit adalah saudara dan saya jangan pernah terfokus pada batu. Jangan fokus pada batu. Nah, saudara-saudara, penggalan ayat ini adalah kisah utuhnya itu di mana Maria dan juga wanita-wanita lain pergi merempahi mayat-mayat Yesus. Nah, dalam tradisi Yahudi, kalau seorang mati maka tidak diizinkan untuk dibakar ataupun dibalsem. Tidak boleh. Karena menurut mereka bagaimana orang lahir, begitu juga harusnya orang ketika dia turun ke dunia orang mati. Itu sebabnya dalam tradisi Yahudi sangat akrab dengan tradisi merempahi mayat. Sehingga kalau kita bertanya mengapa Maria dan wanita lain harus pergi ke kubur untuk merempahi mayat Yesus, maka jawaban yang paling dekat adalah ini tradisi Yahudi.
Namun pada dasarnya kalau kita lihat Maria dan wanita lain ini, sesungguhnya mereka tidak siap dengan kebangkitan Yesus. Kenapa saya berani bilang begitu? Kalau kita perhatikan ayat ini, sesungguhnya para wanita ini sempat berpikir mengenai tantangan yang harus mereka temui, yakni batu besar. Mereka bertanya, siapa yang mau gulingkan bagi kita? Kita ini perempuan semua. Siapa yang mau gulingkan bagi kita? Nah, ini sebuah pertanyaan antisipasi. Batunya belum mereka lihat, tapi mereka tahu ada batu besar. Dan dalam perjalanan mereka tanya, siapa yang mau gulingkan? Nah, saudara-saudara, namun menarik bagi saya, kenapa? Mungkin saudara-saudara kalau saya bilang, ini beberapa kali saya bilang kalimat ini dan beberapa wanita itu agak sedikit marah-marah sama saya. Saya bilang begini, kalau belajar Alkitab, baca Alkitab, saya kagum dengan wanita. Kenapa? Karena dalam perjalanan imannya, maaf sekali lagi, kadang-kadang wanita tidak terlalu banyak menggunakan otaknya. Maaf sekali lagi, tetapi wanita kebanyakan memakai hatinya. Saudara-saudara, coba lihat mujizat-mujizat yang terjadi pada wanita-wanita. Ada wanita pendarahan. Secara logika tidak mungkin dia sembuh cuma dengan sentuh ujung jubah Yesus. Tapi apakah dia pakai logikanya dalam beriman? Tidak. Saudara-saudara lihat Maria dan juga Marta. Lazarus saudara mereka 4 hari sudah dalam kubur. Mereka minta Yesus untuk bangkitkan Lazarus. Pakai logika kah? Tidak. Dalam bagian ini pun saudara-saudara coba perhatikan. Logikanya sudah muncul di tengah jalan. Seharusnya mereka berhenti. Waktu mereka bilang, tidak ada yang bisa gulingkan batu itu untuk kita. Bagaimana kalau kita pulang saja? Itu makhluk logika. Tapi saudara-saudara, hebatnya wanita ini, mereka terus berjalan meskipun logika mereka bertanya-tanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini hebatnya wanita. Coba pikir sekiranya waktu mereka ingat tantangan batu itu dan kemudian mereka pulang, maka mereka tidak akan menjadi pribadi pertama yang menyaksikan mujizat kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, nah apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kehidupan para wanita-wanita yang luar biasa imannya ini? Yang pertama, saudara-saudara, jangan pernah biarkan batu besar itu menyurutkan langkah kita. Setiap manusia punya batu-batu besar, pasti saudara-saudara. Dan pada kenyataannya tidak sedikit orang-orang muda yang terhenti karena ada batu-batu besar. Apa batu besar kita? Rasa minder kah? Masa lalu kita yang mungkin menjadi batu besar yang tidak mungkin kita gulingkan. Keadaan keluarga kita, keadaan diri kita yang mungkin itu menjadi sebuah keterbatasan, saudara-saudara. Ingat, batu besar itu tidak berhak menyurutkan langkah kita. Pergumulan tantangan besar itu tidak bisa menyurutkan langkah kita. Sebab Yesus bangkit dan dia menggulingkan batu itu bagi kita. Saudara-saudara, di tengah pandemi yang besar ini, secara khusus rekan-rekanku yang ada di Korab Suotwar, saya berterima kasih kepada saudara-saudara. Kenapa? Karena pandemi ini, pandemi yang besar ini, tidak pernah menyurutkan kemauan saudara untuk mengikuti Tuhan. Saya tahu pasti, dengan kondisi ini, rekan-rekan GPS yang ada di setiap Korab Suotwar khususnya malam hari ini, Anda pasti bekerja lebih keras. Tim multimedia pasti Anda harus kerja lebih keras. Saya agak sedikit paham bagaimana Anda harus take semua video, Anda harus edit lagi, Anda harus render dia, Anda harus upload ke YouTube. Saya agak sedikit paham saudara-saudara. Maka saya tahu bagaimana kerasnya saudara bekerja. Tapi sungguh saya berterima kasih kepada Tuhan. Karena pandemi yang besar ini bukan alasan untuk kita berhenti melangkah. Tentunya juga rekan-rekan yang ada di korps-korps lain melakukan hal yang sama. Batu besar, jangan kita fokus kepadanya. Sebab Yesus yang akan menggulingkannya bagi kita. Itu yang pertama. Untuk kita bisa bangkit, jangan fokus kepada batu besar. Fokus kepada Yesus yang lebih besar. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit? Mari kita lihat lagi dalam Yohanes 21 ayat 11. Yohanes 21 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun demikian, jala itu tidak koyak. Hal yang kedua, saudara-saudara, jangan pernah kita menyerah pada keadaan. Untuk kita bisa bangkit, jangan menyerah pada keadaan. Nah, rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan,
Dari semua kisah mengenai kebangkitan Yesus dalam Alkitab, ini kisah yang paling saya senangi. Bukan berarti yang lain tidak disenangi, tapi ini punya kekhususan sendiri dan saya sering sekali mengkhotbahkannya. Nah, mengapa? Karena dari semua kebangkitan Yesus dalam Alkitab, Yesus berjumpa dengan para murid dalam situasi yang berbeda-beda. Tapi dalam kisah ini, waktu Yesus berjumpa dengan para murid, Yesus menjumpai mereka dalam situasi yang sama dengan waktu awal Yesus memanggil mereka. Jadi begini, awal Yesus panggil murid-muridnya, dia panggil mereka di pinggir pantai dalam kondisi mereka sedang tidak mendapatkan apa-apa. Dalam bagian ini saat Yesus hendak menyatakan kebangkitannya, Yesus pun berdiri di pinggir pantai dalam kondisi murid sedang tidak menangkap apa-apa. Nah, saudara-saudara, dalam satu istilah Prancis disebutkan kata déjà vu. Déjà vu itu artinya sesuatu kejadian yang pernah terjadi di masa lalu, kemudian dia terulang lagi. Nah, menarik bahwa Yesus melakukan satu déjà vu dalam mujizat kebangkitannya. Tapi saudara-saudara, pertanyaan bagi saya dan saudara, kenapa kok para murid tidak kenali dia? Saya tidak ketahui apa alasan sebenarnya, tapi kemungkinan besar saudara-saudara waktu Yesus bangkit dia sudah menggunakan tubuh kemuliaannya. Dan lebih daripada itu saudara-saudara, kita melihat bahwa dalam hal ini murid-murid dipenuhi rasa takut. Nah, tetapi kalau kita perhatikan lebih dalam, lebih daripada semua hal yang sudah saya jelaskan di atas, dalam ayat ini kita lihat murid-murid menangkap sejumlah besar ikan dengan jumlah 153 ekor. Semalaman mereka tidak tangkap apa-apa. Waktu Yesus datang 153 ekor mereka tangkap. Apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Saudara-saudara, saat semua gagal, saat tidak ada hasil tangkapan, saat mengecewakan upaya-upaya yang dilakukan oleh para murid, Yesus punya 153 ekor ikan untuk mereka. Saat semua jalan tertutup, saat semua upaya rasanya tidak berguna sama sekali, saat semua hal yang kita lakukan mengecewakan kita akhirnya, saya mau bilang satu hal penting, bahwa Yesus yang bangkit itu punya 153 cara untuk tolong saudara dan saya. Saudara, hati-hati. Situasi yang sama belum tentu membuat kita sadar bahwa Tuhan ada. Bangsa Israel berulang-ulang mereka ditolong Tuhan. Berulang-ulang lihat mujizat di depan mata. Tetapi berulang-ulang juga meragukan Tuhan, saudara-saudara. Saya mau bilang bahwa Allah yang sudah pelihara kita di masa lampau adalah Allah yang sama yang memelihara kita di masa pandemi ini. Dia tidak berubah dan itu pesan firman. Tidak pernah berubah. Saudara-saudara, hal yang kedua, untuk saudara dan saya bisa bangkit dalam kehidupan ini, kita harus sadar bahwa kita punya Allah yang melakukan damai sejahtera. Kita punya Allah yang melakukan pekerjaan besar. Jangan menyerah pada keadaan. Yang terakhir saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu harusnya juga bisa membangkitkan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bangkit? Mari kita lihat lagi Lukas 24 ayatnya yang ke-36. Lukas 24 ayatnya yang ke-36, firman Tuhan itu berkata demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa bangkit? Jangan pernah takut dengan damai sejahtera. Jangan pernah takut dengan damai sejahtera. Oh, rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan, damai sejahtera atau shalom adalah kalimat yang menjadi tren waktu Yesus bangkit. Mengapa Yesus harus katakan damai sejahtera? Karena memang peristiwa kematian Yesus menimbulkan ketakutan yang besar bagi para murid. Dan ternyata ketakutan itu bisa saja membuat damai sejahtera menjadi hilang, saudara-saudara. Kematian Yesus menjadi berita utama waktu itu. Viral waktu itu. Saudara-saudara, saya membayangkan kalaupun waktu itu ada Facebook, waktu itu ada Instagram, waktu itu ada media sosial yang lain, ada YouTube, ada berita-berita, ada koran-koran, maka saya tahu bahwa peristiwa kematian Yesus akan menempati berita teratas dalam media. Dan coba lihat, apa yang menjadi berita teratas itu mempengaruhi pola pikir para murid. Mereka takut karena ramai dibicarakan. Ingat kisah mengenai murid-murid di Emmaus? Ramai dibicarakan.
Mereka bertanya sama Yesus, adakah engkau orang baru di sini? Tidak ketahui apa yang terjadi beberapa waktu ini? Itu menjadi viral dibicarakan. Dan apa yang menjadi viral seringkali mempengaruhi cara berpikir orang-orang percaya. Murid-murid menjadi takut, saudara-saudara. Tapi coba lihat, lebih daripada itu, Yesus datang dan mengucapkan damai sejahtera. Tapi waktu Yesus bilang damai sejahtera, murid-murid kira mereka lihat hantu. Saudara-saudara, saya agak sedikit terkesan juga dengan bagian ini. Ternyata memang paham mengenai hantu itu tidak hanya baru ada sekarang, tetapi dari dulu sudah mengerti mereka mengenai hantu. Sudah ada hantu, mereka lihat ada hantu. Tapi lihat, Yesus sedang mengucapkan damai sejahtera dan dikira hantu. Yesus sedang bilang damai sejahtera dan mereka takut. Padahal saudara-saudara, ungkapan shalom, ungkapan damai sejahtera itu adalah sebuah bukti nyata awal bahwa Yesus bangkit dan mengerjakan damai sejahtera. Saudara-saudara, apa pelajaran penting yang saya ingin kita petik bersama? Jangan pernah takut dengan damai sejahtera. Jangan pernah takut dengan damai sejahtera. Adakah orang yang takut dengan damai sejahtera? Ada, saudara-saudara. Contoh, bukankah banyak orang muda saat ini lebih takut kehilangan kekasihnya daripada melakukan hubungan seks di luar nikah? Bukankah banyak orang-orang muda sekarang lebih takut, saudara-saudara, untuk kehilangan teman-teman dibanding menolak tawaran teman-teman untuk pakai narkoba? Bukankah banyak orang-orang Kristen saat ini malas ibadah? Nah, waktu pandemi begini gereja tidak bisa dipakai, semua pada pasang status, ingin ibadah, rindu ibadah, saudara-saudara. Waktu ibadah semua online. Saudara-saudara, hati-hati. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen yang takut kepada damai sejahtera. Allah kita adalah Allah yang mengerjakan damai sejahtera. Dan ingat saudara-saudara, semua hal yang mendatangkan damai sejahtera itu harus menjadi pekerjaan utama kita. Coba pikirkan, apa yang menjadi damai sejahtera? Saudara dan saya belajar sebagai orang muda, kita bekerja untuk masa depan, kita menjaga jarak di masa seperti ini, rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar. Ini semua hal-hal yang ditetapkan untuk saudara dan saya bisa menikmati damai sejahtera. Jangan malas kerjakan itu. Jangan malu kerjakan itu. Jangan saudara-saudara tentang itu. Harus kerjakan itu supaya damai sejahtera kita nikmati. Jangan jauhi hal-hal damai sejahtera, tetapi mari kita kerjakan bersama-sama. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita bahwa Kristus yang bangkit itu memberi kita damai sejahtera. Saudara-saudara, ini yang harus menjadi konsumsi kita. Saya secara tidak langsung memperhatikan. Tadi di tengah penjelasan ini saya menyatakan bahwa apa yang sedang viral itu selalu mempengaruhi gaya berpikir kita. Saudara, harus kita akui bahwa media saat ini, Facebook dan juga hal-hal yang lain, YouTube, yang mana kita bisa nonton, saudara-saudara. Di sana banyak hal-hal yang menunjukkan bagaimana beratnya pandemi virus ini. Sehingga ini mempengaruhi gaya berpikir orang-orang percaya, termasuk anak-anak muda. Saudara-saudara, apa yang sering Anda konsumsi lewat indera, mata, telinga, mulut, saudara-saudara, itu akan mempengaruhi gaya berpikir kita. Maka di tengah pandemi ini, saya ingin supaya saudara dan saya sebagai orang muda, saudara harus lebih banyak mengkonsumsi firman. Banyak mengkonsumsi firman untuk mata saudara, dibanding saudara memakai mata untuk melihat informasi lain, dan akhirnya itu menyebabkan ketakutan yang sangat besar. Siapa sih manusia tidak takut di kondisi ini? Tetapi mari terus kita stimulus pemikiran kita bahwa Yesus hadir, Yesus hadir, Yesus hadir. Saudara-saudara, ini indah. Saya ketika awal hidup ini harus cuci tangan rajin. Saya kadang berpikir, Tuhan kenapa harus cuci tangan? Tetapi saudara-saudara, ada hal yang indah. Ketika saya mencuci tangan, saya membayangkan bahwa di sebelah saya ada Yesus yang bercuci tangan bersama-sama dengan saya. Dan ini menjadi indah, saudara-saudara. Ini menjadi sangat indah ketika saudara dan saya berpikir bahwa Yesus ada di samping kita. Saudara mampu melihat dengan iman bahwa Dia hadir bersama dengan kita. Kehadirannya membawa damai sejahtera. Jangan pernah takut dengan damai sejahtera.
Damai sejahtera bukan untuk ditakuti. Damai sejahtera untuk kita nikmati dan kita kerjakan. Akhirnya saudara-saudara, rekan-rekan muda GPS Korps Futur yang diberkati Tuhan, kebangkitan Kristus harusnya juga bisa membangkitkan kita. Bagaimana caranya kita bisa bangkit? Yang pertama, saudara dan saya jangan fokus pada batu. Yesus menggulingkannya bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara, jangan pernah menyerah pada keadaan. Semua jalan boleh tertutup. Yesus punya 153 cara untuk tolong kita. Dan yang ketiga, jangan pernah takut pada damai sejahtera. Dunia boleh mempengaruhi kita dengan berita-berita yang menakutkan kita. Tapi firman Tuhan berkata, hari ini bagi saudara dan saya, damai sejahtera bagi kamu. Jangan pernah takut dengan damai sejahtera. Mari kita kerjakan bersama-sama. Semoga Tuhan tolong kita, orang-orang muda, untuk menikmati berkat kebangkitan itu di saat-saat yang sulit seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk firman-Mu Bapa. Hamba berhenti berbicara. Roh Kudus Tuhan akan terus membantu kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, teruslah akan menolong untuk rekan-rekan muda yang ada di GPS Korps Futur Palu. Mereka yang saat ini beribadah dari rumah, mereka yang saat ini bekerja lebih keras dalam hal multimedia. Hamba mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih anugerah Tuhan akan terus bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa permohonan kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah berdoa pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua bersatu dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada malam hari ini kami sudah boleh mengikuti ibadah membawa suruh Tuhan menolong dan memberkati. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu, setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan dan benar-benar menjadi doa dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami, dan setiap pujian kami menyenangkan dan memuliakan nama saja Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah membawa suruh pada malam hari ini. Kami percaya bahwa kehidupan kami selanjutnya ada di dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Bapa, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.